Timnas Indonesia mendapat keuntungan besar jelang FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini masuk kalender FIFA Matchday, sehingga John Herdman berpeluang memanggil para pemain terbaik Garuda yang berkarir di luar negeri. Kondisi ini berbeda dengan Piala AFF 2026 ketika sejumlah pemain abroad tidak bisa bergabung karena klub tidak wajib melepas mereka. Kali ini, nama-nama seperti Jay Ises, Justin Hubner, Ole Romeni, Joy Pelupesi hingga Martin Paes berpeluang kembali memperkuat Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif situasi tersebut. Menurutnya, status FIFA Matchday membuat Indonesia bisa menurunkan komposisi yang lebih lengkap dan mengejar prestasi maksimal. FIFA ASEAN Cup 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada September hingga Oktober, dengan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah. Keuntungan bukan hanya datang dari sisi pemain, tetapi juga dukungan publik yang akan mengiringi perjuangan Garuda di kandang sendiri. Setelah gagal melewati fase grup Piala AFF, turnamen ini menjadi kesempatan penting bagi Herdman untuk melakukan pembenahan. Dengan hadirnya pemain-pemain terbaik, tuntutan terhadap Indonesia juga semakin besar. Garuda tidak lagi punya alasan untuk tampil setengah-setengah. Herdman harus mampu memanfaatkan momentum ini untuk membangun tim yang lebih solid, sekaligus membuktikan bahwa kegagalan di Piala AFF benar-benar menjadi pelajaran berharga. Peluang Rafael Struijk kembali memperkuat timnas Indonesia masih terbuka di era John Herdman. Penyerang yang kini memperkuat Dewa United itu berpeluang masuk dalam persaingan skuad Garuda untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Status turnamen yang masuk kalender internasional membuat pemain abroad memiliki peluang lebih besar untuk bergabung, tetapi persaingan di lini depan juga semakin ketat. Struijk sebelumnya menjadi salah satu pemain yang cukup sering dipercaya memperkuat Indonesia. Namun, kehadiran sejumlah penyerang baru membuat tempat di skuad Herdman tidak lagi mudah didapatkan. Situasi tersebut justru menjadi kesempatan bagi Struijk untuk menunjukkan perkembangan bersama klubnya. Pemain kelahiran Leidschendam itu disebut masih memiliki keinginan untuk kembali mengenakan seragam merah putih. Karena itu, performanya bersama Dewa United akan menjadi salah satu faktor penting yang bisa mempengaruhi peluangnya dipanggil kembali. FIFA ASEAN Cup juga menjadi panggung menarik karena Herdman berpotensi membawa komposisi pemain yang lebih lengkap. Jika Struijk mampu menjaga performa dan menunjukkan ketajaman, peluangnya untuk kembali mendapatkan kepercayaan tentu semakin terbuka. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan Herdman. Pelatih asal Inggris itu harus memilih pemain yang paling sesuai dengan kebutuhan taktiknya. Dengan persaingan yang semakin ketat, Struijk harus membuktikan bahwa dirinya masih layak menjadi bagian dari rencana besar Timnas Indonesia. Nama Laurin Ulrich semakin dekat dengan pembahasan naturalisasi Timnas Indonesia. Gelandang muda asal Jerman itu disebut pengamat sepak bola Roni Pangimanan atau Bung Ropan sebagai salah satu kandidat potensial untuk memperkuat skuad Garuda. Ulrich saat ini usia 21 tahun dan memiliki pengalaman bersama tim nasional Jerman kelompok usia. Ia pernah memperkuat Jerman U17, U19, hingga U20, sekaligus berkembang melalui sistem pembinaan VfB Stuttgart. Pada musim 2025-2026, Ulrich dipinjamkan ke FC Magdeburg di 2 Bundesliga dan mencatat sekitar 36 penampilan dengan 3 gol serta 3 assist. Kemampuannya bermain sebagai gelandang serang dan kreativitas dalam membangun permainan membuat namanya menarik untuk proyek regenerasi Timnas Indonesia. Peluang tersebut juga terbuka karena Ulrich memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek yang disebut berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya, nama Ulrich memang sudah muncul dalam pembahasan calon pemain naturalisasi kloter berikutnya. Namun belum ada kepastian bahwa proses resminya telah bermurah. Karena itu, publik masih perlu menunggu perkembangan dari PSSI dan pihak terkait. Jika nantinya proses tersebut benar-benar berjalan dan seluruh persyaratan terpenuhi, Ulrich bisa menjadi tambahan menarik untuk lini tengah Garuda. Usianya yang masih 21 tahun juga membuatnya berpotensi menjadi bagian dari proyek jangka panjang Timnas Indonesia menuju 2030. Timnas Indonesia mendapat dukungan penuh untuk memburu prestasi terbaik di FIFA Asian Cup 2026. Ketua Umum PSSI sekaligus Menpora Erick Thohir menegaskan, John Herdman tetap mendapat dukungan untuk mengejar target setelah Garuda gagal melewati fase grup Piala AFF 2026. Masing-masing pelatih punya targetnya masing-masing, dan pasti PSSI, Kemenpora, akan mendukung target yang dilakukan dari masing-masing pelatih kami, kata Erick Thohir.
FIFA Asian Cup 2026 menjadi kesempatan penting bagi Hartman untuk menunjukkan perubahan setelah hasil mengecewakan di Piala AFF. Indonesia juga memiliki keuntungan karena turnamen ini masuk kalender FIFA Matchday. Artinya, pemain yang berkarier di luar negeri berpeluang bergabung karena klub wajib melepas pemain yang mendapat panggilan tim nasional. Kondisi tersebut membuka kesempatan bagi Hartman membawa skuad yang lebih lengkap dan kuat. Selain itu, Indonesia berstatus sebagai tuan rumah sehingga dukungan supporter bisa menjadi modal tambahan. Dengan kondisi tersebut, Garuda memiliki peluang tampil lebih kompetitif. Kini tantangannya adalah bagaimana Hartman memanfaatkan seluruh keuntungan tersebut untuk membangun tim yang lebih solid, memperbaiki kelemahan, dan mengejar prestasi terbaik di hadapan pendukung sendiri yang tentu menaruh harapan besar. Kabar mengenai rencana naturalisasi striker Bologna, Theis Dallinga, kembali mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia. Media Korea Selatan, NET, menguatkan isu bahwa penyerang berusia 24 tahun tersebut berpotensi menjadi tambahan besar bagi skuad Garuda menuju Piala Asia 2027. NET bahkan menggunakan istilah "bos terakhir" untuk menggambarkan Dallinga. Julukan tersebut muncul karena sang striker memiliki pengalaman bermain di Serie A bersama Bologna dan dinilai mempunyai kualitas berbeda. Jika proses naturalisasi benar-benar berjalan, kehadirannya dapat memberikan variasi melalui kekuatan fisik, duel udara, serta pengalaman bermain di level kompetisi Eropa. Media tersebut bahkan menyebut Dallinga berpotensi menjadi pemain dengan nilai termahal dalam sejarah timnas Indonesia apabila berhasil mendapatkan status warga negara Indonesia. Namun berdasarkan artikel ini, kabar tersebut masih berupa rencana dan belum ada kepastian bahwa proses naturalisasi benar-benar akan berlangsung. Karena itu, peluang Dallinga untuk memperkuat Garuda masih perlu menunggu perkembangan selanjutnya. Meski begitu, munculnya nama striker Bologna tersebut menunjukkan bahwa pencarian amunisi baru untuk timnas Indonesia terus menjadi perhatian menjelang Piala Asia 2027. Jika peluang tersebut berkembang menjadi proses resmi, kehadiran Dallinga tentu bisa menjadi tambahan menarik untuk memperkuat lini depan Garuda.